Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom GBI PRG. Shalom. Sekali lagi shalom. Senang sekali bisa bertemu, berkumpul kembali di tempat ini. Siapa yang hari ini siap beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Kalau siap, saya undang setiap Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik,
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru, untuk kesempatan yang baru. Hari ini kami mau memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati hati kami Tuhan. Agar kami siap lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Biar semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Semangat memuji Tuhan, amin.
percaya Tuhan kita dahsyat, suarakan haleluya. Sebab Engkau Allah, Kami yang setia Tuhan Yesus. Yes. Sama-sama nyanyikan. Betapa besar kuasa-Mu Tuhan, dan ku nyatakan Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar, imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Mari nyatakan. Aku saksikan perbuatan-Mu dalam hidupku. Telah kami buktikan Tuhan bahwa kuasa-Mu besar dalam hidup kami. Betapa besar kuasa-Mu Tuhan. Mari nyatakan. Aku nyatakan Teman GBIPRJ. Tuhanlah pembelaku, ku tak takut, takkan gentar, imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku, pembelaku, Kami tidak akan gentar Tuhan. takkan gentar, imanku teguh dalam-Mu. Yesus Tuhan Raja di pihakku. Mari semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang hidup. Sorakan haleluya. Hati kami mau nyatakan Tuhan Yesus. Sama-sama semuanya. Hatiku bersuka baru, jiwaku memuliakan-Mu. Ku mau bersorak bagi-Mu, ku mau tinggikan nama-Mu. Kau berjalan di depanku, Kau yang berperang gantiku, Kau yang takkan mujizat-Mu. Tuhanlah kemenanganku. Hatiku bersuka
Mari jemaat yang terkasih, kita mendeklarasikan tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kiranya kasih Kristus mengalir di bangsa Indonesia. Ada perkenanan Tuhan turun atas Indonesia. Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke. Kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Tuhan memberkati presiden dan wakilnya, Bapak Prabowo dan Pak Gibran, serta jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah ada kesatuan hati, keunitian dalam memimpin dan menjalankan amanat agung Tuhan, amanat dalam pemerintahan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil dan makmur. Kami tolak segala perpecahan, pertikaian yang mencoba-coba mengganggu, memporak-porandakan NKRI bangsa Indonesia. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia ada dalam kendali-Mu. Tuhan memberkati Gembala sidang kami Paniko dan Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Biarlah kasih Kristus, pengurapan-Mu ada dalam kehidupan kedua hamba-Mu ini. Diberkatilah keluarganya, pelayanannya, kesehatannya. Bahkan dimanapun hamba-Mu melayani, dimanapun kedua hamba-Mu menggembalakan jemaat. Banyak jiwa mengalami pertobatan, banyak jiwa mengenal kasih Kristus. Karena hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tuhan memberkati generasi Yeremia. Biarlah Tuhan Kau persiapkan generasi ini adalah generasi yang kuat dan tangguh di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah mereka bertumbuh berakar Tuhan. Semakin hari mendalami akan kebenaran firman-Mu, mereka menjadi role model dimanapun mereka berada. Dan mampukan mereka untuk mengetahui apa tujuan hidup mereka. Sehingga mereka mau fokus hanya kepadamu dan bukan kepada perkara-perkara dunia. Karena hanya satu kepastian di dunia ini, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dialah kepastian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekarang tiba waktunya untuk kami menyambut jemaat jiwa baru yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada? Boleh mengangkat tangannya? Apakah ada? Puji nama Tuhan, semua jemaat yang setia. Berarti itu tugas setiap kita untuk mengajak sanak saudara, teman ataupun kerabat untuk beribadah di tempat ini minggu depan. Sekarang waktunya kita menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 13 Juli 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Padede. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang adult and couple service. Kanker gastrointestinal adalah istilah yang mengacu pada sekelompok kanker yang mempengaruhi saluran pencernaan dan organ terkait seperti kerongkongan, lambung, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan hati. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai gastrointestinal cancer, apa saja gejala-gejalanya, serta bagaimana penanganannya, mari hadir dalam ibadah Cancer Ministry hari Sabtu 19 Juli 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bersama dengan narasumber Dr. Xiang Yep Heng On dari Singapura dan Dr. Astrid Francisca Padang.
bertempat di Integrity Convention Center ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK Lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBPRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua percaya bahwa kita memiliki Allah yang setia. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, bulan Mei kemarin adalah bulan yang cukup berat untuk saya dan suami saya. Karena kita diperhadapkan dalam situasi yang sangat berat, di mana kami harus mengambil keputusan untuk apakah kami harus bertahan atau menyerah. Pada masa pergumulan itu, Bapak Ibu Saudara, saya tiba-tiba mendengar sebuah lagu yang saya belum pernah dengar sebelumnya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pakai lagu ini untuk menguatkan dan memberikan konfirmasi kepada saya bahwa saya harus bertahan. Karena Tuhan bilang Tuhan adalah Allah yang setia. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalam rencananya itu tidak akan pernah berakhir sia-sia. Dan sebagaimana saya diberkati dan dikuatkan lewat lagu ini, saya berdoa juga supaya lagu ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara. Menguatkan setiap hati yang mulai goyah. Memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan saat ini. Engkau Allah kami yang setia, Yesus. Sepanjang hidupku kulihat karyamu dalam perkaraku. Engkau pembelaku, Kau Tuhan, Kau Raja.
bagi setiap kami Tuhan Yesus. Hidupku, Terima kasih Tuhan. karena kasih-Mu kepadaku, Tuhan, di dalam tangan-Mu seluruh hidupku ku pegang janji-Mu. Ajar aku percaya, bukan karena melihat,
Janjimu ya dan amin, tak pernah meninggalkan kami, selalu ada menuntun, mengangkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kami tenang Tuhan di dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Bersama Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Sama-sama kita mau katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari kami mau nyatakan Tuhan, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari bersama sekali lagi nyatakan, Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan setiap yang kami perlukan Tuhan. Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Katakan dulu sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Mari bersama kita nyanyikan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan. Setia Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi nyatakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Seringkali kami meninggalkan Tuhan, seringkali kami kecewain Tuhan, tapi kami lihat Tuhan gak pernah ninggalin kami. Tuhan setia sama setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami hari ini menyembah Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami seringkali kami gak sabar, seringkali kami meragukan Tuhan, tapi hari ini kami mau nyatakan Kau setia Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama Ku bersyukur atas kesetiaan-Mu di dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Mari bersama angkat tanganmu, arahkan hatimu bersama, nyatakan Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Kami percaya Tuhan, ku percaya, sebab janji-Mu setia Tuhan. Janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, nyatakan bersama. Tuhan, ku percaya
percaya Tuhan. tanganmu menjaga. Yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janjimu setia, janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Mari angkat tanganmu, lebih lagi kita nyatakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya. Tanganmu menjaga. Yang berharap kepadamu, takkan kau biarkan. Tuhan ku percaya, janjimu setia, janjimu setia. Menyatakan tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Oh yes. Ya Tuhan, kami mau tetap hidup hanya bagi Tuhan. Karena alasan itulah kami lahir, kami ada, kami punya tujuan dalam hidup ini. Terima kasih hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus, kami hormati Engkau. Sekarang berbicaralah lewat firman-Mu, kami buka hati. Roh Kudus, Engkau adalah pengajar agung. Engkau the great teacher. Engkau pengajar hebat yang tidak terkalahkan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Sebab kalau Tuhan tidak mengurapi, hamba tidak mampu apa-apa. Engkau ada di sini, bersuaralah. Hamba berdoa, sementara firman disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh dibangkitkan kembali. Tapi lebih penting di atas semuanya, biar kami kenal pribadi Tuhan, kenal jalan-jalan Tuhan, kenal karakter Tuhan lebih dalam lagi. Itu jauh lebih penting daripada apapun yang kami alami. Sekali lagi bantu hamba-Mu mengkomunikasikan isi hati-Mu dengan cara yang paling praktis dan sederhana. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Bagi-Mu hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, kejayaan dari kekal sampai kekal, dalam dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman. Mari katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya, satu anugerah ada kembali di GPI MGK CK7 di Kemayoran ini. Izinkan saya berbicara apa yang menjadi hati Tuhan. Ya tentunya ini saya berharap hopefully ini menjadi perenungan kita sepanjang minggu ini. Nah, coba merenung sebentar, kan kita tadi udah nyanyi banyak, praise and worship dan sebagainya. Boleh nggak Bapak Ibu, nggak usah merem sih. Coba Bapak Ibu merenung sekian detik ini, ya perenungannya begini. Kalau ada 3 hal yang paling berharga, yang Bapak Ibu paling hargai, itu tiba-tiba hilang dari kita. 3 saja. Ya saya nggak tahu apa, keluarga mungkin, kesehatan mungkin, atau 2 kilogram emas yang Bapak Ibu simpan. Ya whatever, coba. Jangan tatap saya dong, saya kayaknya. Bapak Ibu merenung saja, coba. Mau natap ke langit boleh, tapi jangan bengong ya. Jadi 3 hal ini kalau Bapak Ibu rasa paling berharga,
kesehatan, keluarga, deposito, emas, apa saja. Tiba-tiba hilang, mendadak hilang dalam diri kita. Coba merenung saja sebentar ya. Saya lemparkan ini Bapak Ibu ya. Oke, my question. Respon kita apa terhadap semua yang terjadi ini? Nah, saya melihat begini Bapak Ibu. Saya baru menyadari seorang peratap namanya Yeremia. Yeremia hidup ketika Israel ditawan oleh Babilonia. Ya, dia punya angkatan ada beberapa orang. Daniel angkatannya dia, Yeskiel juga sama, Yesaya juga sama. Ya. Jadi Yeremia ini tidak ikut ditawan ke Babel, tapi dia tetap ada di Yerusalem, tapi tersiksa. Di depan mata rumahnya dirobohkan, di depan mata ya orang Israel dibunuh, dihajar, dilecehkan. Ya, di depan mata bait Allah yang adalah lambang kehadiran Tuhan dirobohkan. Ya, dia sendiri sampai kehilangan semuanya. Saya nggak tahu istrinya mungkin hilangkah, ya keluarganya hilang, pamannya, orang tuanya, cousinnya, atau mungkin anaknya. Ya, sampai kemudian dia menulis kitab namanya Kitab Ratapan kan. Ya, saking beratnya itu kitab yang menulis bukan dia, tapi itu adalah suara kenabian yang Tuhan taruh pada dia. Sebab penulis namanya Baruk. Ya, Bapak Ibu bisa cek aja tentang kitab ini. Jadi Baruk menuliskan ini. Saya nggak tahu apakah terlalu berat tekanan sampai dia susah untuk kemudian ambil tinta dan toreh itu di kertas atau di papirus zaman dulu ya. Papirus itu kayak apa sih namanya ya, daun yang keras. Makanya papirus itu salah satunya bisa bikin kapal kan, yang bukan kapal maaf, yang keranjang Musa dialirkan di sungai Nil, masih ingat gak ya? Waktu Firaun berkata semua harus dibunuh anak-anak bayi laki-laki dari orang Israel. Jadi itu Musa ditaruh di papirus. Karena papirus itu kuat sekali. Gulungan-gulungan yang ada di Laut Mati yang diketemukan kitab-kitab di Perjanjian Lama itu pakai papirus semua. Itu kuatnya minta ampun. Ya. Dan memang kenapa Musa nggak dimakan buaya? Nil banyak buaya. Buayanya gede-gede. Ya, kenapa Musa nggak dimakan? Karena buaya itu paling tidak suka baunya papirus. Buat buaya itu menakutkan bau papirus itu. Jadi kenapa pakai papirus? Jadi memang hikmatnya keluarga dari Musa ini luar biasa ya. Ditaruh di itu keranjang yang pakai papirus. Makanya aman dia. Ya, kemudian diketemukan putri Firaun. Kita tahu cerita itu kan ada di kitab Keluaran. Bapak Ibu bisa baca itu ya. Nah, yang ingin saya sampaikan begini. Dalam kondisi yang sangat berat. Nah, saya ingin coba kita lihat di Ratapan pasal 3. Ya itu tadi itu ya. Yeremia kehilangan semua yang berharga. Keluarga, prestis, posisi, deposito mungkin, tabungan. Semuanya dalam waktu sekejap mata hilang. Ya. Nah tapi ini yang kemudian ayat-ayat ini luar biasa. Coba kita lihat ayat 21 dari Ratapan pasal 3. Ya ini. Ayat-ayat di atasnya itu semua ayat-ayat di mana tragedi terjadi. Bapak Ibu bisa baca dari ayat awal ya. Tapi saya nggak akan baca karena waktu. Saya dikasih waktu sesuai running apa saya itu. Ya kita punya itu 35 menit ya. Jadi saya akan tetap on time di situ. Nah ini. Tetapi hal-hal inilah yang apa Bapak Ibu? Kuperhatikan. Katakan kuperhatikan. Jadi cara saudara memperhatikan penting sekali. Ya makanya menyelami, merenung, tinggal dalam godiper itu penting sekarang. Ya jangan gemebiar terus. Ya jangan. Pertempuran nyata kok. Menyembah kan bukan soal kita nyanyi gemebiar di sini. Menyembah itu ketika godaan nonton film porno tiba-tiba menyerang kita kuat enggak? Itu penyembahan. Ketika kita digoda untuk nyuri uang kita kuat enggak? Itu penyembahan. Ya, nggak perlu ada yang lihat. Waktu Abraham disuruh mempersembahkan harta paling berharga namanya Ishak. Ya, nggak ada yang tahu. Dia nggak tahu kasih tahu istrinya, dia nggak kasih tahu hamba-hambanya yang ikutin dia ke Gunung Moria kan. Kamu di sini saja, saya. Nggak perlu ada orang yang tahu dengan semua hal yang kita alami. Ya, tapi ketaatannya itu yang penting.
Jadi kita jangan berpikir, kalau saya sudah nyanyi di MGK ini berarti saya sudah menyembah Tuhan. Belum lah, itu kan nyanyi saja. Walaupun ya nyanyi itu bagian dari penyembahan. Saya penyanyi juga, dari tadi saya nyanyi terus. Ya memang pembicara kalau ikut ibadah dari awal agak pegel juga karena nyanyi terus setelah itu khotbah. Saudara kan habis nyanyi diam-diam terus itu ngantuk lagi. Ada yang tidur lagi, enak kan? Ya, saudara nyanyi seneng, setelah itu duduk kan lah. Saya nyanyi ikut, ya kemudian khotbah lagi, ini ngomong terus sih seharian. Nanti di ruang pembicara diajak ngobrol lagi. Jadi makanya ya haleluya ya. Karena caranya dekat-dekat. Kalau agak jauh-jauh, saya pergi kemana menyendiri dulu, Ndra. Kemudian datang lagi ke sini. Tapi kan nggak bisa, caranya dekat kan ibadah. Tapi seneng kok ketemu orang-orang yang luar biasa saling memberkati. Nah ini, oleh sebab itu aku akan berharap. Katakan berharap. Berharap, harapan itu selalu adalah tersambung dengan masa depan. Bahasa Ibraninya tikwah. Tikwah itu tali yang menyambung kita pada masa depan. Ya bahasa Yunaninya elpis. Elpis itu adalah anchor, sauh yang kuat. Supaya kapal hidup kita tidak goyang. Harus dikasih jangkar. Ya kalau enggak nanti bisa kemana-mana. Saudara parkir di Pantai Mutiara, ya lusa bisa sampai Baguheni. Atau tergantung arahnya, anginnya. Mungkin bisa sampai ke Tanjung Perak, Surabaya kali. Padahal kita tidak mau ke sana. Kita maunya ke Maldives. Kejauhan lagi ya. Nah maksud saya karena itu. Karena digoncang atau diombang-ambingan gelombang. Karena nggak punya jangkar hidup ini. Nah ini yang dia katakan ayat 22. Kan ini terkenal ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sampai ayat 25. Ayat 25, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap, aku berharap kepadanya. 25, mari baca sama-sama 2, 3. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Yang setuju katakan oke. Nah dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ya, saya kadang berpikir apa sih tujuan proses terjadi? Ya jelas supaya kita berubah. Sebab kalau kita tidak berubah ya buat apa? Ya kan? Tergantung perubahannya ke arah buruk atau ke arah baik. Jadi Tuhan mau kita berubah. Tujuannya adalah berubah. Saudara kalau ibadah di sini sampai karakter gak berubah, hidup gak berubah, kasar tetap kasar, bohong tetap bohong, ya salah berarti. Ya, harus berubah. Maaf, ini agak kasar tapi tidak nyakitin siapapun ya. Maafkan saya bukan tipikal orang begitu. Saya nggak nyakitin siapapun. Ya, ini misalnya begini. Ini analogi saja. Anjing masuk ke garasi mobil, mobilnya bagus-bagus. Pertanyaannya, apakah dia otomatis jadi mobil? Enggak, tetap anjing. Ya analogi loh, agak keras tapi saya nggak menyakiti siapapun. Ya, ini untuk saya terutama juga. Jadi jangan pikir bahwa anjing masuk ke garasi mobil yang mobilnya bagus-bagus, yang apa sih mobil-mobil mewah lah, otomatis dia jadi mobil, enggak. Bukan soal tempat di mana kita ada kan sebetulnya, tapi ini soal apa yang ada di dalam kita, inside. Nah analoginya begitu Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya untuk apa semua hal terjadi? Ya kita supaya berubah, cara berpikir berubah, cara bicara berubah, yang tadinya ya gampang sekali memaki jadi enggak, gampang sekali emosi jadi lebih lemah lembut. Ya lemah lembut bukan lemah gemulai loh. Ya lemah lembut itu begini, lembut sama orang tapi tegas sama prinsip. Nah sekarang kebalik, orang sekarang tegas sama orang tapi lembut sama prinsip, kompromi terus. Lemah lembut itu kan power under control. Ya praos bahasa Yunaninya. Ya bisa mengendalikan kekuatan. Punya kekuatan untuk membalas tapi lebih memilih untuk tetap tenang. Ah itu kelembutan. Itu yang dimiliki siapa? Yesus as a man. Dia bisa panggil malaikat, hajar semua orang Romawi, tapi enggak kan, dia lebih banyak diam karena dia punya tujuan memang. Ya kematiannya menipu setan. Woi memang tipuan surgawi itu luar biasa loh. Oh iya. Bukan surga menipu loh. Ini saya pakai bahasa sastra ya, dalam tanda petik. Setan pikir gue mati selesai nih, bangkit hari ketiga, dihajar semuanya. Nah, yang saya ingin katakan buat kita semua, nah
dalam semua hal yang terjadi, apa saja, saya nggak tahu sementara saya sharing ini, ada yang lagi berat, ada yang lagi apa saja, ada lagi sakit. Nah, saya mau saudara yuk fokus kepada beberapa hal ini. Coba kembali ke ayat yang ke-22, let's see, ayat 22. Coba kita lihat ya. Nah ini, ya kuncinya tadi memperhatikan. Saudara mesti menaruh perhatian pada ini harapan kita. Nah ini dia, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi dan tak pernah habis-habis apa? Rahmatnya. Nah begini Bapak Ibu, nah ini dia. Ada dalam hidup ini yang baru tapi bisa hilang. Ada dalam hidup ini yang tidak bisa hilang tapi baru. Maaf, ada dalam hidup ini, saya salah bicara lagi. Ada yang baru tapi cepat hilang. Ada juga dalam hidup ini yang nggak hilang tapi tidak pernah baru. Ya misal ada bapak ada ibu baru kemudian dapat apa? Uang tiba-tiba hilang saja. Karena sakit, karena mesti tiba-tiba ada apa, tiba-tiba bocor saja. Ada begitu. Ya, saya lihat ada orang ya dapatnya banyak, keluarnya lebih banyak daripada dapatnya. Tekor hidupnya, minus. Ya, itu namanya bukan berkat itu. Nah, ada dalam hidup ini yang baru tapi cepat hilang. Ada yang tidak pernah hilang tapi tidak pernah baru. Misalnya, ada orang yang kekristenannya agamawi, tiap minggu ke gereja terus, nyanyi terus, tapi nggak pernah ngalami yang baru. Ya begitu saja hidupnya. Ada. Ya, jadi ada yang baru cepat hilang, ada yang tidak hilang tapi tidak pernah baru hidupnya. Begitu terus. Ngamuan tetap ngamuan, licik tetap licik. Padahal ya tiap minggu datang ke gereja. Nah itu artinya begini, ya nggak pernah hilang mungkin secara agama Kristen, tapi nggak pernah ngalami yang baru. Nah, tapi saya beritahu buat kita semua, kalau ada yang tiap hari baru dan tidak pernah hilang, itu kasih setia Tuhan. Yang setuju katakan amin? Oke. Saya satu kali ada di satu bukit. Yang kalau terus telusuri bukit itu, kata teman saya ini, nggak ada di Indonesia. Itu tempat Mission Impossible yang keberapa syuting di situ, ambil gambar di situ. Jadi katanya Tom Cruise kebut-kebutan di situ ya. Saya nggak tahu ya, saya nggak terlalu hafal lah yang begituan ya. Memang Tom Cruise itu nipu kita ya. Ditembak nggak pernah mati, nyelam kemana-mana, terjun dari atas nggak pernah mati. Anehnya luar biasa. Jangan ketipu loh, jangan ketipu. Ya. Yang hebat tetap Tuhan Yesus. Yalah, dia kan penganut agama ilmu pengetahuan kan. Dia tidak percaya Tuhan kan. Dia penganut agama pengetahuan, teknologi. Apa itu istilahnya? Ya antroposentris begitulah. Ya itulah istilahnya. Antroposentris itu berpusat hanya pada manusia. Ya, padahal manusia yang ciptakan Tuhan juga lah ya. Artinya oke, kembali, kita nggak usah ngurusin Tom Cruise lah. Biar itu urusannya mereka ya. Nah, kita doakan. Oke. Nah begini, waktu saya ada di tempat itu, keren view-nya, keren asli. Tapi kok saya rasa gak enak. Gak enaknya begini, kok rasa gak enak di spirit saya. Bener, orang di situ bilang, Pastor, di sini ini tempat banyak orang bunuh diri. Jadi ternyata karena tinggi orang lompat semua karang. Ya kalau lompat pecah pasti kepala, kalau benturnya kepala. Asli itu karangnya kerasnya minta ampun. Keras. Ya, nah kemudian sekarang ya dibikin sandaran tembok, bukan sandaran tembok, pagar dari besi. Tapi tetap saja banyak yang melompat. Ya orang pikir yang lahiriah bisa menolong orang, masalahnya orang kan di sini bukan yang di luar. Makanya banyak orang bikin aturan-aturan, ya kalau ininya tidak berubah dilanggar aturannya. Makanya tahu nggak? Ini dia tempat di mana hukum makin banyak, berarti dosa makin banyak. Makanya di mana negara undang-undangnya makin banyak, itu biasanya dosanya makin banyak. Karena mesti orang di punishment semua dari luar, karena dalamnya nggak berubah, makanya harus dihantam dari luar. Kan nggak perlu begitu, makanya berubah dari dalam, nggak perlu dihantam dari luar. Ya. Oh iya. Saudara, saya beritahu, saudara mau keras kayak anak kayak apa? Kalau ini dianya ini dalamnya tidak berubah, sulit, triknya banyak. Kita nggak bisa jaga 24 jam. Saya tidak pernah khawatir dengan anak saya. Mau kemana saja saya tahu kok.
Yang saya tahu adalah karena dia memang cinta Tuhan. Kenapa? Ya dia lihat teladan hidup kita. Saya jarang khotbah sama anak loh, ya ampun. Saya malah sering khotbah sama GBPRJ. Sama anak saya jarang khotbah. Ya kadang ngomong firman lah, tapi jarang khotbah. Dia lihat teladan saya saja. Makanya dia tidak bisa main-main. Teladan lebih kuat daripada sekedar teori bicara lagi. Halo? Loh iyalah. Anak kita perlu teladan, bangsa kita perlu teladan dari para pemimpin, anak buah itu perlu teladan dari para direktur, manajer, CEO. Teladan itu lebih kuat bicara daripada kata-kata. Sudah. Ya, nah begini, itu pagar kuat, besinya kuat banget. Oh iya, spek besinya tebal kuat itu. Tapi yang aneh, di pagar itu ada beberapa tulisan sepanjang saya jalan. Tahu nggak tulisannya apa? Dilarang bersandar. Loh, pagar ada tulisan dilarang bersandar. Dilarang bersandar. Kenapa? Karena jawabannya sederhana. Memang pagar bukan tempat untuk sandaran. Loh, iyalah jawabannya apa lagi? Memang pagar bukan untuk tempat sandaran. Nah, saya beritahu, sekarang semua sandaran di luar Tuhan itu lagi dirobohkan loh. Sandaran koneksi, sandaran pengalaman, sandaran bisnis kita, sandaran apa saja, mata uang mungkin. Sedang dirobohkan semua. Saya nggak tahu saudara rasa ini atau tidak. Supaya kembali kita bersandar pada kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan itu selalu baru dan tidak pernah hilang setiap hari. Ya tepuk tangannya enak sih, tapi prakteknya. Sebab begini. Tuhan kan punya jalan yang tinggi ya. Oke, Ibrani 4 ayat 15 mungkin. Coba kita lihat Hebrew chapter 4. Nah, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobanya tidak berbuat dosa. Mungkin mulai ayat yang ke-14 boleh ya. Ya, ini kita punya imam besar seperti ini, ayat yang ke-14 boleh. Karena kita sekarang mempunyai apa? Imam besar agung, the great high priest. Tahu imam besar? Pioneer. Jalan yang kita belum pernah lalui, dia sudah lalui. Jalan penderitaan, jalan dikhianati, jalan kesepian di Getsemani, jalan dipukul-pukul, jalan diludahi, jalan direndahkan serendah-rendahnya. Memang betul ya, orang kalau mau ada di tempat rendah, susah lagi dibanting, sebab dia sudah ada di tempat rendah. Makanya gak sakit. Nah, jalan seperti ini, pioneer ini, imam besar ini, the great high priest ini sudah lalui. Nah, saudara, masa ragukan Yesus? Dia lalui. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ya, ayat 15 tadi yang saya baca. Ya, sekarang ke ayat 16. Nah ini kuncinya. Sebab itu, ayat 16 boleh? Multimedia, thank you. Sebab itu marilah kita penuh apa Bapak Ibu? Keberanian. Menghampiri apa? Aneh ya, kata tata itu kok terhubung dengan kasih karunia. Biasanya kan Injil kasih karunia. Ini kasih karunia terhubung dengan tahta. Sekali lagi, seringkali di Alkitab ditulis Injil kasih karunia kan. Tapi ini tahta kasih karunia. I think satu-satunya ayat di Alkitab di Perjanjian Baru yang memberitahu tahta kasih karunia. Mungkin ini saja. Ya, atau mungkin coba dicari yang lain, bisa saja ada, tapi jarang. Biasanya Injil kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan apa? Kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi begini, kenapa kok perlu keberanian menghampiri tata kasih karunia? Ini kan tata yang hebat, tata yang tinggi, tata pertolongan, tata di mana kekuatan lain tidak bisa kalahkan. Tata di mana begini, kasih karunia itu begini, orang lemah bisa jadi kuat. Orang dianggap bodoh tiba-tiba bisa jadi orang hebat. Orang yang disepelekan tiba-tiba naik begitu luar biasa. Orang yang katanya nothing tiba-tiba punya something yang orang lain nggak miliki. Nah itu kasih karunia. Kasih karunia itu ada beberapa bahasa ya. Karena waktu saya tidak akan breakdown secara detail. Ya, misalnya kata karis itu pengaruh ilahi. Karis, saudara kalau orang hidup dalam kasih karunia pengaruhnya kuat. Dan mungkin biasa, pakaiannya biasa, mungkin biasa, cara hidupnya biasa, tapi pengaruh ilahinya begitu luar biasa.
Saya ketemu satu orang, bayangkan, polisi tanya di mana kejahatan ada, dia bisa kasih tunjuk, ini ketemu semua. Apa itu namanya? Ya gift. Loh, wong saya melihat dengan mata kepala sendiri kejadian ini kok. Apa itu? Ya gift, kasih karunia. Padahal orang biasa loh, coba bayangkan. Coba, apa itu? Nah, kata berikutnya dari kasih karunia adalah Ken misalnya, Ken. Ada di sini yang namanya Kenneth. Jakarta biasanya ada ya, Kenneth ya. Oke, Kenneth. Oke. Ya, mengangkat tangan ada berarti. Kennedy. Itu sudah mati, Pak. Bukan. Itu yang mati itu Presiden Amerika dulu, Kennedy, tahun berapa itu ya. Ya Kennedy, gak ada yang punya cita-cita berniat menjadi Presiden Amerika berikutnya dengan nama Kennedy. Nggak perlu juga sih ya. Oke, kata Kenneth, dari satu itu muncul Kenneth, Kennedy. Ken itu apa? Ken itu begini, tangan kuat dari atas, mengangkat yang lemah di bawah, kita ini. Supaya yang lemah itu diangkat, terus disejajarkan dengan dirinya. Tuhan itu kalau mengangkat orang, selalu mau orang itu sejajar dengan dirinya. Sementara kan biasanya orang ya, kalau mengangkat orang selalu menganggap orang itu lebih rendah. Digoblok-goblokin, dibodoh-bodohin, disepelekan, kemudian dimiskin-miskinkan. Tuhan tidak pernah begitu. Tolong jangan, kalau nolong orang jangan membutuhkan orang ya. Jadi jangan kendalikan orang pakai uang, jahat itu. Tolong saja sudah. Kalau kita dilupakan biarkan saja. Maaf ya, saya pendeta. Kalau tidak disiap dilupakan, saya tidak usah jadi pendeta. Karena pasti orang lupakan saya satu kali. Percayalah. Nanti ibadah 2 saya akan khotbah tentang a privilege, hak istimewa. Gak harus datang, saudara, udah balik saja, makan pagi bersama keluarga lebih enak lah daripada melihat orang yang gak jelas ini kan. Nggak, maksudnya gak harus datang, ini gak promosi kok. Nanti ibadah 2 saya akan bicara khusus tentang a privilege, hak istimewa. Ya. Kalau Indra nanti saya private lah ngajar sama Indra soal ini ya. Karena habis ini dia pasti meeting. Dari wajahnya udah ketahuan ini tukang meeting semua kan habis ini. Pasti habis ini rapat. Ya gak apa-apa lah, mereka rapat, Pak Indra, Pak Roni semua meeting lah ya habis ini dengan Pak David. Saya nggak tahu Pak David di mana ya. Ya ada ya? Oh ya. Ya Bapak kan perjamuan kudus jadi mesti ada ya. Oke, nah kembali lagi yang ingin saya katakan. Nah ini dia. Bapak Ibu mau nggak hidup dalam kasih karunia? Waduh, saya mau banget. Bapak Ibu mau hidup dalam kasih karunia? Kita nggak mampu, tapi bisa mampu. Kita dianggap bodoh, tapi pinter. Kita disepelekan, tapi hebat. Kita kayaknya lemah, orang melihat kita lemah, tapi kuat. Gak takut pada apapun. Tapi begini, kasih karunia itu hanya bisa ditemui orang-orang yang berani. Katakan berani. Berani gak sombong. Berani gak arogan. Berani tidak kasar. Berani tidak aku egois. Maaf, selama masih sombong, kasar, aku egois, sulit ketemu kasih karunia. Nah itu keberaniannya. Berani ngaku salah kalau memang salah. Berani ada pada titik rendah. Saya belum lama ngalami hal yang menurut saya nggak enak sih. Mau khotbah diserang. Dan menyerang orang di dalam. Sampai saya harus berlutut dan berkata, saya harus buat apa? Orang tanya, how come kamu bisa begitu? Bukan saya. Saya tahu ada kasih karunia Tuhan. Nah, saya mau beritahu buat kita semua, ayo. Keberanian ini adalah berani untuk kita begini. Ada di tempat di mana kita rendah hati. Rasa diri, oh ya saya sadar. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa. Saya datang hanya semua karena kepercayaan dari Tuhan. Tahu nggak kenapa saya semangat pelayanan? Karena saya tahu ini semua kepercayaan dari Tuhan. Saya datang tidak bawa apa-apa. Dan saya memang nggak punya apa-apa. Semua milik Tuhan. Makanya kalau satu kali diambil, ya terserah. Wong semua milik Tuhan kok. Kenapa kita marah? Kenapa kita stres? Karena kita rasa semua milik kita. Makanya begitu dokter vonis,
kaki harus dipotong karena gula terlalu tinggi. Oh, stres kita. Kenapa orang post power syndrome kehilangan jabatan? Ya karena rasa di semua miliknya. Makanya baik-baik dengan apa yang Tuhan percayakan. Istri yang sekarang ada duduk di sebelah saudara, tolong jaga. Karena satu kali pulang. Gak tahu either suaminya dulu pulang atau istrinya pulang. Loh iyalah. Siapa sangka pemain sepak bola Liverpool yang baru married, kontrak masih ada, pemain Portugal hebat. Mengendarai Ferrari yang katanya aman, toh meninggal juga. Tuh, sudah baca kan di media kan? Saya penggemar bola juga Pak. Karena saya beritahu, yaitu kalau kita punya kesadaran ini lain. Nah sekarang, yang kedua, kalau tiba-tiba semuanya hilang, ya Bapak Ibu saya beritahu, ini yang kemudian Yeremia katakan. Coba kita kembali ke Ratapan pasal 3. Mungkin ayat yang ke-23. Ya, coba kita lihat. 24 berarti. Tuhan adalah apa Bapak Ibu? Bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Nah, ayat yang ke-25, satu ayat lagi. Sebentar saya akan selesaikan ini. Ya, keyboardis siapa, Victor atau siapa bisa naik sebentar. Kita akan selesaikan ini. Nah ini, Tuhan adalah apa Bapak Ibu? Baik, katakan baik. Bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Coba bayangkan, dalam kondisi tragedi, hilang semuanya. Kok dia tetap berkata, God is so good at all time. Tuhan itu sangat baik dalam segala waktu, bayangkan. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu semua, tolong jangan definisikan baik itu menurut kita. Baik itu harusnya definisikan menurut Tuhan. Makanya kalau menurut kita kan, wah uang banyak, sehat terus, kekayaan banyak, semua proyek lancar, itu kan baik standar kita. Masih bisa berani berkata enggak ketika kesusahan datang, tetap berkata God is so good. Oh ya, yang amin cuman Pak Roni, yang lain enggak berani. Masih bisa berkata enggak bahwa tolong jangan definisikan baik itu menurut kita, jangan. Ya, apapun yang terjadi, Tuhan bisa ubah semuanya kok. Dia bisa ubah semuanya. Saya enggak pernah lupa, saya selesai dengan ini. Satu kali teman saya lagi khotbah di Singapura. Dia terjemahkan satu hamba Tuhan China, tapi tinggal di Amerika. Ya bahasa Inggrisnya masih background orang China begitu. Tapi ya karena sudah lama jadi udah lebih bagus lah. Jadi khotbah dalam bahasa Inggris diterjemahkan teman saya. Teman saya menangis dong. Gara-gara apa? Bapak Ibu, dia cerita begini. Dulu zaman China itu masih keras sekali terhadap kekristenan. Dia ditangkap tentara komunis. Tanpa pengadilan karena dia memberitakan Injil. Dihukum 20 tahun. Jebret masuk. Nah pacarnya dihukum 1 tahun. Mereka nih pacaran nih. Jadi yang laki ini usia 20 tahun kalau nggak salah. Atau 21 tahun saya lupa. Yang pacarnya itu usia 19 atau 20 tahun. Pacarnya setahun di penjara. Dia 20 tahun. Dia bilang begini, itu penjara kamar yang harusnya hanya untuk 8 orang. Puluhan orang masuk di situ. WC cuma 1 atau 2. Jadi maaf, joroknya minta ampun. Orang kencing, orang BAB, air terbatas lagi. Bapak Ibu bisa bayangin. Itu tiap hari Bapak Ibu. Selalu setiap kali matahari bersinar. Dia berkata, thank you saya bisa lalui hari ini. Dipukul, waduh menderita. Ya karena memberitakan Injil kan China komunis. Ya Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Kemudian dia seringkali berkata begini. Besok saya akan sangkal Tuhan. Saya keluar dari lubang tikus ini. Dia berkata, lubang tikus lah. Jorok, bau. Udah makan terbatas. Ya nutrisi terbatas. Tapi Bapak Ibu aneh, dia berkata begini sama jemaat. Teman saya terjebak sambil menangis. Karena orang kalau ngalami kan bicara lebih gimana ya. Saya ngomong begini ya oke, tapi kan urapannya beda dengan orang yang ngalami. Ya di peristiwa ini, kalau saya ngalami banyak juga dalam hidup. Ya 2-3 bulan yang lalu istri saya mesti operasi karena CA, ya Indra tahu.
Ya, tapi God is so good, Tuhan baik. Istri saya tenang banget. Dia tidak takut pada apapun, tidur saja, tidak stres. Sampai hari ini tetap enjoy saja. Ya dia bilang mati hari ini, minggu depan, tahun depan sama-sama mati kok. Yang takuti apa? Ya benar sih. Tapi saya bilang, sayang kamu mati enak. Yang ditinggal ini suami sama anak kan gak enak juga. Ya kita bercanda saja. Saya tahu saya pendeta kok. Saya anytime harus siap apa saja dalam hidup ini. Oh iyalah. Apa coba? Ya coba. Yang paling ditakuti orang kan mati. Dan yang paling dekat dengan mati itu adalah kesehatan. Makanya dunia kesehatan kaya raya dengan vaksin apa saja. Makanya kalau di sini ada jadi dokter, tolong jangan jadi dokter yang fokusnya kepada hal-hal cuman materi. Tetap tolong orang lah. Supaya menginvestasi harta di surga. Loh, yang paling ditakuti orang kan kematian. Yang paling dekat dengan kematian ya kesehatan. Makanya kesehatan sekarang mahal kan. Nah, di sini kalau ada yang bergerak di kesehatan, tolong orang lah untuk invest ke kekekalan. Saudara tahu, dia lalui 20 tahun. Orang tanya, kenapa kamu bisa lalui 20 tahun di penjara yang ngeri itu? Ya dia berkata, Tuhan baik. God is good. Nangis semua jemaat, gak di altar call. Saudara tahu begitu dia keluar dari penjara, tahu nggak? Yang menunggu dia pertama kali pacarnya, yang 20 tahun itu dia di penjara. Ya langsung di situ diberkati pendeta. Ya udah langsung nikah. Ya enggak perlu konseling panjang-panjang juga, ngapain? 20 tahun orang di penjara ditunggu. Sementara kadang yang konseling panjang-panjang nggak jelas juga katanya ya. Terus mereka ke Amerika pelayanan. Dan berdampak sampai hari ini. Pasti hidup kayaknya. Mungkin usia 80-an tahun. Saya dengar cerita itu saya berkata, masihkah Tuhan baik? Halo? Masihkah Tuhan baik? Oke, saya tutup. 5 menit. Saya pikir saya sudah selesai loh, Fik. Kamu sedih sekali kayaknya ya, padahal saya pikir, wah sudah selesai nih. Nah ternyata masih 5 menit ya, saya tutup dengan ayat 26. Multimedia, thank you. Ratapan 3. Nah ini, yuk lakukan ini. Konklusinya ayat 26. Coba kita lihat ratapan 3. Baca sama-sama jemaat PRC 23. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya mau tanya buat Bapak Ibu, diam gampang? Banyak orang gelisah sekarang. Banyak orang sombong sekarang. Banyak orang pakai kekuatan. Padahal Tuhan berkata, diam. Be still and know that I am God. Mazmur 46. Diam itu tidak mudah. Di tengah dunia hiruk pikuk. Di tengah informasi. Sementara sudah dengar khotbah saya, kadang kalau orang, wah searching berita, lihat handphone. Diam itu tidak gampang. Sekarang orang bayangkan, ya ketinggalan handphone 1 jam aja udah kayak kehilangan apa begitu, paniknya luar biasa. Ada anak-anak handphone diambil saja, orang tuanya bisa ditampar jadi monster. Bayangkan. Diam gak gampang. Diam itu sebuah bentuk perlawanan pada sistem dunia yang sibuk, yang arogan, yang greedy, yang rakus, yang tabrak kiri kanan, yang berkata time is money, waktu adalah uang. Tapi Tuhan berkata, ayo diam. Nantikan aku. 1 Petrus 4 ayat 7, saya tutup. Saya tidak ngomong akhir zaman, tapi ini waktu nubuatan sudah dibuka dan tidak bisa ditarik mundur ke belakang. Bapak Ibu pikir gencatan senjata sekarang itu benar-benar akan ada momen yang luar biasa di depan, jadi bersiap saja ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. The time is running out, sorry. Ya, the time is running out. Ya, karena itu apa Bapak Ibu? Kuasailah dirimu dan apa? Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Untuk tenang kuasai diri. Bagaimana menguasai diri? Ya izinkan kasih karunia Tuhan menguasai kita. Saya sekarang lebih banyak suka tenang, memperhatikan. Gak reaktif, gak emosional, tenang saja. Ya, didorong untuk panik, didorong untuk apa? Tapi saya putuskan,
Be still and know that I am God. Itu kata firman Tuhan. Ya, mari kembali ke prinsip ini. Kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan kita. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari bangkit berdiri, kita siapkan untuk Holy Communion sebentar. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Oh yes, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nyanyikan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi jadikan ini doa kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin. Habisnya rahmat-Nya. Pak David. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Terima kasih Yesus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan itu sendiri. Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang percaya dan berkenan. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga yang mulia, mati menggantikan kami. Sungguh ya Tuhan, betapa baik Engkau itu. Saat ini Engkau ingatkan kemuliaan sedang turun memenuhi gerejamu, sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik. Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh sebab itu, masing-masing dari kita introspeksi. Lihat keadaan dirimu, jangan simpan dosa. Mari kita minta ampun di hadapan Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan Yesus. Ampuni Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus ampuni kami. Berkati jemaat-Mu, berkati para pelayanan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah pasukan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tangan kita dengan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara kita ucapan syukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima pengurapan dari Tuhan Yesus. Pengurapan kasih mula-mula Yesus. Terima. Terima Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Terima. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan dan pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-umat-Mu berlimpah-limpah. Engkau mengasihi mereka semua, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Dan Engkau juga akan memberkati keluarga-keluarga di tempat ini. Para suami, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usaha dan bisnismu. Diberkati rumah tanggamu, diberkatilah kehidupanmu. Apa saja yang kau lakukan Tuhan buat berhasil. Para istri angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati para istri tempat ini. Jadilah tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Diberkatilah kehidupanmu. Melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. Untuk anak-anak muda dan yang belum menikah angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian engkau melesat kepada kesempurnaan Yesus. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang Tuhan siapkan. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan. Untuk single parent, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apa saja yang kau perlukan Tuhan akan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan kepadamu. Semua angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Dengan imam hamba percaya yang sakit disembuhkan. Yang terbeban berat Tuhan jawab doa mereka. Yang terikat Tuhan lepaskan. Hamba berdoa seluruh jemaat GPRJ diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kami ucap syukur atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara kasih Tuhan. Saudara yang diberkati boleh sekali kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan Bapak Pendeta Rubin Ong. Tuhan Yesus berkati Pak Rubin dan keluarga besar berlimpah-limpah. Baik, ini tiba saatnya saudara kita memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahan terbaikmu. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher.
Bagi Bapak Ibu sekalian yang memberikan melalui kris, pastikan saudara nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Sekali lagi yang membutuhkan amplop dapat mengangkat tangan. Nanti dengan cepat pengerja akan segera membantu. Kami menghimbau juga Bapak Ibu jangan pulang sebelum kita sama-sama menerima doa berkat ya. Yuk saya undang seluruh jemaat, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan doa persembahan sekaligus kita menutup ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, tak ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan juga terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Kami angkat tangan kami buat hambanya. Terima kasih Yesus kalau telah kirimkan Bapak Pendeta Robin Ong ke tempat ini Tuhan. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkat untuk istri dan anak-anak dan keluarga besarnya Tuhan. Senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja Tuhan, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami Tuhan Yesus, berikan kepintaran 10 kali lipat daripada duniawi. Jemaat GBI PRJ yang kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, saya percaya dimanapun saudara berada, kasih anugerah Tuhan senantiasa bersama kita semua. Pernahkah saudara mendengar pernyataan nama baik itu perlu dijaga sampai mati? Ternyata firman Tuhan juga mendukung hal tersebut. Amsal 22 ayat 1 menuliskan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai the true personal branding. Apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Daniel? Gua singa, seorang yang tidak kompromi terhadap dosa. Bagaimana dengan Daud? Orang mengingat Daud sebagai Raja Israel, seorang yang dekat dengan Tuhan, atau dosanya terhadap Batsheba. Ketika kita dapat mengingat suatu perbuatan atau sikap seseorang, bisa diartikan bahwa orang tersebut sudah memiliki personal branding. Personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap citra yang ditampilkan seseorang secara konsisten dan terus-menerus, meliputi kepribadian, kemampuan, dan nilai dirinya. Misalnya ada seorang pendeta yang dikenal oleh masyarakat sebagai pendeta yang banyak melayani keluarga. Maka orang yang sedang bermasalah dalam keluarganya tidak ragu untuk datang minta dilayani oleh pendeta tersebut. Ada orang yang dikenal dermawan karena suka memberikan bantuan. Bahkan ada juga orang yang terkenal pelit karena memang pelit. Statement-statement itu menunjukkan personal branding yang dimiliki orang-orang tersebut di tengah masyarakat. Seorang marketing consultant, John Jantsch, mengatakan bahwa personal branding adalah seni untuk dikenal, disukai, dan dapat dipercaya. Apakah orang percaya perlu memiliki personal branding? Tentu saja. Ketika seseorang dikenal sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya, maka orang lain akan mudah memberikan kepercayaan dalam berbagai hal. Contohnya dalam bisnis.
Personal branding yang baik akan membantu kita dalam menjalani kehidupan yang pada hakikatnya selalu terkoneksi dengan orang lain. Jadi, bagaimana kita membangun personal branding? Alkitab menuliskan tentang Daniel, seorang pemuda Yehuda yang dibuang ke negeri Babel. Dengan personal branding yang dibangunnya, Daniel diangkat menjadi wakil raja di suatu negeri asing. Bahkan, Daniel memiliki jabatan itu dalam pemerintahan 3 orang raja yang berbeda. Daniel bisa memiliki personal branding yang sangat kuat karena beberapa alasan berikut. 1. Daniel menjaga kekudusan. Di Babel, Daniel dan teman-temannya diberi makanan dan minuman dari santapan raja. Namun, Daniel menolaknya karena itu dapat membuat mereka cemar. Daniel berketetapan untuk menjaga kekudusannya sebagai umat Tuhan. Ini adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Daniel intim dengan Tuhan. Dituliskan bahwa Daniel berlutut, berdoa, dan memuji Allah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Ini adalah gambaran kehidupan yang intim dengan Tuhan. Seorang dengan posisi dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seperti Daniel pasti sangat sibuk. Tetapi Daniel konsisten dalam segala situasi untuk memberikan waktunya, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Daniel dipenuhi roh Tuhan. Daniel dapat melakukan hal-hal besar karena dipenuhi roh Tuhan. Ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, tetapi Daniel oleh pertolongan Tuhan dapat melakukannya. Contohnya adalah menafsirkan mimpi orang lain. Dalam prakteknya, saat ini salah satu cara termudah dan paling efektif untuk membangun personal branding adalah melalui media sosial. Sebut saja Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, dan platform media sosial lainnya. Dengan teknologi, kita dapat menunjukkan pada seluruh dunia minat dan talenta apa yang kita miliki, apa saja kemampuan kita, usaha atau bisnis yang kita geluti, dan apa panggilan kita dalam Tuhan. Tentu kita juga dapat menyaksikan berkat-berkat apa saja yang Tuhan sudah berikan. Namun, dalam hal ini, kita perlu memperhatikan motivasi kita. Tidak jarang kegiatan membangun personal branding di media sosial dikaitkan dengan kegiatan menyombongkan diri sendiri. Contoh, saat kita ingin membangun personal branding sebagai seorang yang tertarik akan dunia fashion. Awalnya, kita dapat mulai membuat konten-konten dengan berbagai fashion yang kita miliki. Nah, karena melakukan hal itu, mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kita sedang pamer atau menyombongkan diri. Dalam hal rohani, kita dapat memposting ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini, foto saat kita beribadah di gereja, atau video saat kita bersama-sama melayani sesama. Yang perlu diingat, yuk kita perhatikan motivasi kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi, semakin orang-orang mengenal personal branding kita, semakin banyak orang-orang yang dapat kita layani sesuai dengan talenta dan panggilan kita. Pada akhirnya, saat kita memiliki personal branding yang baik, apapun yang kita sampaikan dalam konteks memberitakan Injil dan memuridkan akan lebih mudah untuk diterima. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.